الله أكبر 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 لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره المنافقون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله الحمد لله الذي قد أخرج نتائج الفكر لأرباب الحجاب أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي من لا نبي بعده اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ الآية صدق الله العظيم الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Para jamaah sidang salat Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu diketahui bahwa rangkaian salat Idul Fitri itu bukan hanya sekedar melaksanakan salat saja, tetapi juga mendengarkan terkait dengan khutbah yang disampaikan oleh khatib. Maka oleh karenanya para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, agar senantiasa tenang dan duduk mendengarkan apa yang akan disampaikan. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya perlu kita ucapkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan ibadah Ramadan terhadap diri kita pada tahun ini, karena tidak ada lagi jaminan di tahun depan, di tahun yang akan datang Ramadan itu kembali terhadap diri kita. Maka mudah-mudahan dengan adanya Ramadan tahun ini memberikan bekas kepada kita bahwa ada ungkapan di tahun 2000-an itu, setiap orang boleh melaksanakan hari raya Idul Fitri, tapi tidak setiap orang termasuk ke dalam golongan yang fitri. Setiap orang boleh merayakan hari kemenangan, tapi tidak setiap orang dia termasuk golongan yang menang. Maka oleh karena para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka disinilah ada harapan-harapan yang ini sesuai dengan sinyal-sinyal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an yang terkait dengan ayat-ayat tentang Ramadan. Mana di antaranya? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Yang pertama, sinyal harapan yang paling mulia yang itu disinyalkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Baqarah ayat 183. Orang ketika didasari dengan iman melaksanakan rangkaian ibadah Siyamul Ramadan, maka ujungnya harapannya adalah la'allakum tattaqun. Harapannya adalah setiap orang yang melaksanakan ibadah Ramadan itu nanti ujung-ujungnya adalah dia menjadi pribadi yang bertakwa.
Kalau kita lihat redaksi ayatnya menggunakan sigat fi'lul mudhari yang artinya ketakwaan itu bukan hanya sekedar di bulan Ramadan saja, tetapi setelah Ramadan berlalu meninggalkannya, ketakwaan itu masih membekas di dalam dirinya. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita evaluasi ketika Ramadan ini berlalu, masjid-masjid mulai kosong. Ketika Ramadan mulai berlalu, bacaan Quran kita mulai renggang. Ketika Ramadan mulai berlalu, solat malam kita sudah mulai diabaikan. Ketika Ramadan mulai berlalu, berderma kita mulai dikurangi. Maka oleh karenanya para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang bertakwa itu adalah dia mampu menundukkan ketundukannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia mampu mengekang hawa nafsunya agar dia terbiasa istiqomah setiap terbiatur Ramadan yang ada di dalam Ramadan, dia mampu aplikasikan setelah Ramadan itu berlalu. Maka Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Dan adapun orang-orang yang punya rasa takut kepada Allah, punya rasa bahwa dirinya adalah makhluk yang punya banyak kelemahan, sedangkan Allah adalah zat yang maha kaya, yang maha gagah perkasa, yang maha kuat dan bijaksana, tetapi kita adalah makhluk yang punya banyak kelemahan, sehingga tidak pantas bagi kita untuk sedikit pun bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mampu mengekang hawa nafsu kita, wa nahan nafsa 'anil hawa, kita mampu mengekang hawa nafsu kita, maka jaminannya adalah fa innal jannata hiyal ma'wa. Sungguh sebagai balasan orang yang mampu tunduk patuh kepada setiap perintah Allah, maka jaminannya adalah surga, tempat terbaiknya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sinyalmen yang kedua, para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai harapan yang mulia pasca ibadah Ramadan ini berlalu, adalah menjadikan diri kita wala'allakum tashkurun. Dimulai dengan ayatnya walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Sinyalmen yang kedua adalah bahwasanya setelah pasca Ramadan ini berlalu meninggalkan kita, kita termasuk ke dalam pribadi-pribadi yang bersyukur. Kalaulah kita bandingkan Ramadan kita dengan saudara-saudara kita di Palestina sana, kita berada dalam kekenyangan, mereka berada dalam kelaparan. Kita berada dalam kenyenyakan dalam tidur, mereka berada dalam kegelisahan dengan tidurnya. Kita berada dalam kenyamanan dalam beribadah, mereka ada dalam kebimbangan dalam beribadah. Tapi satu kata yang terucap dalam lisan mereka, kami tidak pernah sedih dengan apa yang diujikan Allah kepada kami hari ini, tapi kami sedih dengan banyaknya jumlah umat Islam yang ada di seluruh dunia, tapi tak satu pun di antara mereka mampu mengayunkan tangannya untuk membela perjuangan kami. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka syukuri apa yang telah Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan dengan apa yang telah Allah anugerahkan kepada kita, mampu menjadikan diri kita lebih bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah berikan kepada kita satu nikmat dan bahkan berbagai nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita tatkala kita mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam ayatnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. La in syakartum, sungguh jika kalian bersyukur kepada kami,
la'azidannakum, sebagai jawaban terhadap apa yang dilakukan dalam kesyukurannya, maka sungguh kami akan tambahkan nikmatnya secara terus-menerus. Dan bahkan bukan hanya sekali dua kali. Kalau dia mau bersyukur kepada Allah, maka yakin Allah akan menambahkan nikmatnya secara terus-menerus. Tapi kalau dia sebaliknya, wala in kafartum inna adabi lasyadid, kalaulah dia termasuk orang yang kufur nikmat, maka sungguh siksa Allah itu amat pedih. Bersyukur bagi seorang pejabat itu adalah menggunakan tanda tangannya untuk memutuskan suatu kebijakan, yang kebijakan itu bisa bermanfaat bagi rakyat. Bersyukurnya seorang rakyat adalah tatkala ada suatu hal-hal yang terkait dengan urusan pribadinya, maka kita lihat ke bawah kita, ternyata masih banyak orang yang ada di bawah kita. Undur man huwa fa asfala minkum, lihatlah orang yang berada di bawah kita. Jangan pernah lihat wala tangdur man huwa fauqakum, jangan pernah lihat orang yang ada di atas kita. Kalau kita termasuk orang yang bersyukur, lihat masih banyak saudara-saudara kita yang ternyata mereka masih membutuhkan uluran tangan kita, sedangkan kita diberikan kecukupan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukurnya kita sebagai orang yang punya alat gadget, kita tuliskan yang baik-baik, padahal ada peluang untuk menuliskan yang tidak baik-baik. Maka gunakanlah media sosial itu untuk mengarahkan kepada kebaikan sebagai tanda rasa syukur kita bahwa kita masih punya alat gadget yang bisa dilakukan untuk alat telekomunikasi, yang bisa digunakan untuk berinteraksi, dan gunakanlah kepada arah yang baik-baik. Dan sinyalmen yang ketiga, para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Sinyalmen yang ketiga yang diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah la'allahum yarsyudun, adalah mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang berada dalam jalan kebenaran. Karena menjadi orang yang benar itu menjadi sulit dikala hari ini, tatkala banyaknya godaan, tatkala banyaknya ujian, tatkala banyaknya amang-amang dan iming-iming, tapi kita masih berada dalam posisi yang benar, maka ini perlu dan patut kita syukuri. Kenapa demikian? Karena menjadi orang yang benar adalah suatu hal yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karenanya para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kalaulah kita berpikir bahwa kebenaran yang kita lakukan itu akan membuat sirna orang-orang yang berbuat kebatilan, maka kalaulah kebenaran itu tidak kita sampaikan, kebenaran itu tidak menjadikan satu hal yang menjadi dasar kebijakan kita, maka tak mungkin kebatilan itu akan sirna dengan sendirinya. Justru kebatilan itu akan sirna dengan sendirinya manakala kebenaran itu didatangkan terlebih dahulu. Qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Jangan kita ambil ayat ujungnya saja, innal batila kana zahuqa, sesungguhnya kebatilan itu akan sirna. Tapi kalau tidak didatangkan yang benarnya, mana mungkin kebatilan itu akan sirna dengan sendirinya. Maka penting bagi kita menjadi pribadi yang benar, menjadi keluarga yang benar, menjadi masyarakat yang benar. Apalagi mudah-mudahan harapannya adalah menjadikan negara kita negara yang baik dan benar. Maka oleh karena para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dari syahsun thayyibah, dari pribadi yang baik, insya Allah bisa menyebarkan kepada keluarga yang baik. Dari keluarga yang baik, maka muncul masyiratu thayyibah, masyarakat yang baik. Dari masyarakat yang baik, maka muncul nanti harapannya adalah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Pertanyaannya, bagaimana negara ini akan baik kalau pribadi-pribadinya saja merupakan potensi-potensi yang tidak baik?
maka diri kita perlu menjadi pribadi yang baik agar mudah-mudahan harapannya menjadikan negara kita negara yang baik. Maka oleh karenanya para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan Idul Fitri ini marilah kita memperbanyak doa, karena orang yang ketika dikembalikan lagi setelah pelaksanaan Ramadan ini berlalu, maka dia ibarat kata dia sebagai seorang bayi yang baru dilahirkan, maka pasti doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mari mulai sekarang kita berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala agar harapan kita, agar doa-doa kita, agar senantiasa harapan dan doa ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima bi rahmatika ya arhamar rahimin amin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rabbana inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adilla syirka wal musyrikin wansur man nasaraddin wakhdul man khadalal muslimin wa dammir a'da'aka ad-din wa dammir a'da'aka ad-din wa dammir a'da'aka ad-din. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.